Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bilangan dan deret. Langsung aja kita munculkan soalnya. Diketahui suku ke-8 ya, suku ke-8. Kita tulis dulu ya, S8 suatu barisan aritmatika adalah 30. Kemudian suku ke-13 S13 adalah 50 ya. Ini 13. Jelek banget tulisannya. Pertanyaannya maka suku keempat. Nah, pertanyaannya adalah S4 nya berapa? Nah, kali ini kita akan bahas dalam dua cara. Yang pertama cara biasa dan kedua cara cepat ya. Dan biasanya itu guru tidak mengizinkan muridnya menggunakan cara cepat. Nah, jadi kalau misalnya untuk tugas ke guru sebaiknya gunakan cara biasa, tapi dalam ujian tetap gunakan cara cepat untuk menghemat waktu. Oke, kita ke bagian pertama yaitu cara biasa. S8. Nah, S8 ini kalau kita uraikan itu adalah A ditambah dengan 7B, di mana A ini adalah awal, kemudian B ini adalah beda. Kalau nggak percaya nih, kita ibaratkan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di barisan aritmatika ini suku pertamanya adalah 1, kemudian bedanya juga adalah 1. Nah, S8 kita buat S8 sama dengan A ditambah dengan 7B. A nya adalah 1, kemudian 7B, bedanya adalah 1, 7 dikali 1, maka S8 nya adalah 8. Dan di sini juga suku ke-8 nya memang angka 8. Jadi udah terbukti ya, kalau S8 ini adalah A ditambah dengan 7B. Bukan hanya S8 aja, begitu juga dengan nanti S13 dan S4. Nah, kita lanjutkan ke S13. S13 berarti awal ditambah dengan 12B. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa gunakan yang namanya eliminasi. Namun sebelum itu yang S8 dan S13-nya silakan disubstitusi dengan angka yang sebenarnya ya. Kita tulis ulang aja. Berarti A ditambah dengan 7B atau S8 itu adalah nilainya 30. Kemudian yang S13 itu A ditambah dengan 12B, nilainya adalah 50. Nah, di sini kita eliminasi yang A-nya aja, berarti kita kurangin A dikurang A, kemudian 7 dikurang dengan 12 itu adalah 5 ya. Minus 5B sama dengan 30 kurang 50 minus 20, minusnya habis, jadi bedanya 20/5, dapatnya 4. Nah, bedanya dapat 4. Sekarang sesudah tahu beda, kita harus tahu lagi A atau awalnya. Jadi kita tinggal substitusi aja ke sini ya, biar lebih mudah. Berarti A ditambah dengan 7B-nya 4 kita masukkan, sama dengan 30. A ditambah dengan 28 sama dengan 30. A sama dengan 30 dikurang 28, dapatlah A-nya itu 2. Dan pertanyaannya adalah S4. Oke, kita tandai dulu ya. Ini A, kemudian yang ini B. Dan pertanyaannya adalah S4. S4 itu berarti A ditambah dengan 3B. Nah, kalau kita masukkan A-nya 2, kemudian ditambah dengan 3B-nya, B-nya 4 ya. Berarti 2 ditambah dengan 12, jawabannya adalah 14.
Oke, jadi S4-nya itu adalah 14. Sekarang kita beralih ke cara cepat, di mana cara ini bermanfaat di saat ujian, akan sangat menghemat waktu. Kita tulis ulang yang diketahui ya. Tadi dikatakan bahwa S8-nya itu adalah 30, kemudian S13-nya 50, dan yang ditanya adalah S4. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan konsep nilai per suku. Nah, jadi nilainya ini berarti 30 dengan 50. Nilainya ini kita kurangkan. Nah, 50 dikurang dengan 30, kemudian begitu juga dengan sukunya. Sukunya juga dikurangin. Yang 50 tadi suku ke 13 dikurang dengan 30. 30 tadi suku ke 8. Oke, kita selesaikan. Berarti ini 50 dikurang 30 itu 20. 13 dikurang 8, 5. Maka dapat jawabannya 4. Jadi ini adalah untuk mencari beda. Nah, bedanya itu adalah 4. Sekarang kalau udah dapat beda, untuk menentukan A-nya itu sangat mudah. Kita ambil saja misalnya S8 ya. Nah, S8 itu sama dengan 30. Itu A ditambah dengan bedanya udah diketahui kan, berarti 7 dikali 4, berarti 30 sama dengan A ditambah 28. A sama dengan 30 dikurang 28, A nya sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat A, kemudian udah dapat juga B, kita tinggal mencari yang diminta soal, yaitu S4. S4 ini A ditambah dengan 3B, tinggal dimasukin aja satu-satu ya. 2 ditambah dengan 3 dikali 4. Nah, 2 ditambah 12 itu 14. Sama ya hasilnya dengan yang cara pertama tadi. Tapi ini lebih simpel dan lebih mudah daripada kita mengeliminasi. Dan kebetulan juga angkanya ini mudah untuk dieliminasi. Bagaimana nanti kalau kebetulan angkanya besar dan sulit untuk dilakukan eliminasi, dimana kita harus mengalihkan terlebih dahulu dengan angka tertentu, tentu itu akan memakan sangat banyak waktu. Jika kita menggunakan cara ini, kita tidak perlu mengalih-alihkan, hanya tinggal membagikan saja. Maka bedanya langsung dapat, kemudian tinggal mencari A. Setelah A dapat, maka permasalahan kita selesai, hanya tinggal mencari yang diminta oleh soal. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya ucapkan terima kasih.